Selamat datang di channel IT Brain. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi perpustakaan. Kita buka aplikasinya. Seperti inilah tampilan awalnya. Kemudian kita koneksikan database untuk dapat menggunakan fitur-fiturnya. Kita pilih database-nya. Lalu kita tekan open, kemudian koneksikan. Lalu kita login menggunakan username dan password sesuai dengan database. Di menu utilitas terdapat fitur identitas perpustakaan. Di sini kita dapat mengubah identitas dari perpustakaan kita. Pertama kita tekan ubah, kita tulis nama perpustakaan kita. Kemudian nama pimpinan perpustakaan, pustakawan, kemudian alamat, kota, nomor telepon, fax, email, website, pemerintah kabupaten, lalu kemudian dinas. Kita juga dapat mengubah logonya, baik logo kanan maupun logo kiri. Jika selesai, kita tekan simpan. Identitas kita telah tersimpan. Kemudian fitur berikutnya di menu utilitas adalah periode. Di sini kita dapat mengubah atau mengganti periode dari perpustakaan kita. Pertama kita tekan tambah untuk menambahkan periode baru. Kita tulis periodenya. Kemudian kita tulis tahun mulai. Kemudian tahun akhir. Jika selesai, kita akan simpan. Kemudian kita dapat mencet aktif seperti ini. Di fitur berikutnya terdapat buat grup akses. Di sini kita dapat membuat grup akses yang dapat mengakses dari fitur-fiturnya. Pertama kita tekan tambah, kita tulis nama grupnya, kemudian keterangan, kemudian kita simpan. Lalu untuk mengubah hak akses, kita pilih nama grupnya, lalu kita tampilkan menu. Di sini kita dapat mengganti hak aksesnya, seperti mematikannya dan lain-lainnya, tergantung dari hak akses atau grupnya. Jika selesai kita akan simpan. Fitur berikutnya adalah buat user program. Di sini kita dapat menambahkan user untuk login aplikasi. Pertama kita tekan tambah, kita pilih grupnya, kita tulis nama lengkap user, kemudian kita tulis nama user, kemudian kita tulis passwordnya, kita tulis lagi passwordnya untuk memastikan apakah sudah benar. Jika selesai kita tekan simpan seperti ini. Lalu menu data anggota. Di sini ada fitur data jenis anggota. Kita dapat menulis jenis dari anggota untuk meminjam buku. Kita tulis jenis anggotanya. Kita tulis maksimal peminjaman buku. Lalu kita tulis keterangan dari anggota.
Data tidak dapat kita simpan jika masih ada data yang kosong. Jika selesai, kita tekan simpan. Kita juga dapat mengubahnya dengan cara pilih datanya, kemudian kita tekan ubah. Lalu tulis perubahan, kemudian simpan kembali. Lalu kita dapat melakukan input anggota. Pertama kita tekan tambah, kita pilih anggotanya, kemudian kita tulis ID-nya, kemudian kita tulis nama anggota, tempat lahir, kemudian tanggal lahirnya, kemudian alamatnya, nomor telepon, dan juga kota dan email. Kita juga dapat menambahkan foto dari anggota tersebut. Jika selesai, kita akan simpan. Seperti ini. Kita juga dapat mencetaknya. Misal kita cetak kartunya dengan ukuran 1 kartu, atau cetak semua kartu dengan ukuran A4, atau kita cetak semua kartu sekaligus. Kita juga dapat melakukan impor anggota. Pertama kita cari filenya berupa Excel. Kita pilih sheet-nya. Kita pilih periode dan jenis anggotanya. Kita pastikan benar. Jika selesai, kita tekan impor. Kemudian kita dapat melakukan mutasi anggota atau memindahkan anggota. Kita pilih jenis anggota yang akan dipindah dan anggota yang akan atau tempat memindahnya. Kita pilih nama anggotanya. Kemudian kita tekan ini untuk memindahnya. Jika selesai, kita tekan proses mutasi. Selesai. Atau sebaliknya, kita juga dapat melakukan sebaliknya. Kemudian cari anggota. Di sini kita dapat melihat anggota yang ada atau tercatat. Kemudian anggota nonaktif. Di sini kita dapat melakukan penonaktifan anggota. Pertama kita pilih anggotanya, mulai dari jenisnya, kemudian kita cari anggotanya. Jika selesai, kita tekan proses nonaktif. Dan anggota tersebut telah ternonaktifkan dari perpustakaan. Berikutnya data buku. Di input DDC kita dapat memasukkan DDC dari buku. Pertama kita tekan kode DDC-nya. Kemudian kita tulis keterangannya. Jika selesai, kita tekan simpan. Berikutnya adalah input lokasi. Di sini kita dapat menuliskan atau menginputkan lokasi dari tempat menaruh buku. Kita juga dapat menulis keterangan dari tempat lokasi tersebut. Jika selesai, kita tekan simpan. Lalu kategori buku. Di sini kita dapat menambahkan kategori dari buku. Pertama kita pilih data DDC-nya, kita pilih nama penyimpan atau tempat lokasinya. Kita tulis nama kategorinya, lalu keterangannya.
Kemudian lama peminjaman bukunya. Jika selesai, kita tekan simpan. Kemudian input buku. Kita dapat menambahkan buku melalui manual seperti ini. Atau kita dapat langsung mengimporkannya menggunakan fitur impor buku. Kita cari filenya berbentuk Excel, kemudian kita pilih sheetnya, kategorinya, kemudian kita pilih, kemudian kita impor. Kita juga dapat melakukan print barcode pada buku seperti ini. Kita pilih bukunya terlebih dahulu, kemudian kita dapat mencetaknya. Cetak satu barcode atau cetak semua barcode-nya. Kemudian fitur berikutnya ada cari buku. Di sini kita dapat mencari buku atau melihat buku dan juga identitasnya. Kemudian buku hilang. Di sini kita dapat mendata buku yang hilang. Pertama kita tekan atau pilih bukunya, lalu kita tulis proses buku hilang. Kemudian ada fitur transaksi. Di sini kita dapat menulis atau mendata peminjaman buku. Pertama kita pilih ID anggota, lalu kita pilih ID bukunya. Seperti ini. Kemudian kita tulis atau kita tekan pinjam. Kita juga dapat mencetaknya seperti ini. Kemudian pengembalian buku. Di sini kita dapat mendata buku yang dikembalikan. Kita pilih ID anggota peminjam, lalu kita cari buku yang dipinjam. Kemudian kita tekan kembali. Lalu ada menu laporan. Di fitur data laporan anggota, kita dapat melihat anggota. Kita juga dapat mencetaknya seperti ini, atau mencetak semuanya seperti ini. Kemudian data buku. Di sini kita dapat melihat data dari buku. Kita juga sama seperti sebelumnya dapat mencetaknya. Kemudian buku belum kembali. Di sini kita dapat melihat laporan buku yang belum dikembalikan. Lalu daftar tunggakan. Di sini kita dapat melihat buku yang melebihi batas atau menunggak. Lalu daftar peminjaman. Di sini kita dapat melihat data peminjaman buku kita, mulai dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, dan juga dapat mencetaknya. Lalu buku hilang. Di fitur ini kita dapat melihat buku yang hilang, lalu dapat mencetaknya seperti ini. Terakhir, anggota nonaktif. Di sini kita dapat melihat anggota yang telah nonaktif, kemudian mencetaknya. Di sini juga ada shortcut untuk memudahkan kita mengakses menu-menu tadi. Jika telah selesai, kita dapat melakukan logout. Lalu keluar dari aplikasi. Sekian. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.